Pragnananda Ramesh Babu keluar sebagai juara UCHES Cup 2025 setelah melalui babak tiebreak yang sangat menegangkan. Kita akan melihat salah satu game penentuan ketika Pragg berhasil menaklukkan Javokir Sindarov. Permainan dimulai dengan E4, lalu Pragg memilih Scandinavian Defense, pion makan pion, main 3 makan pion, kuda serang main 3 menghindar ke petak A5, lalu D4. Di posisi ini, Pragg memainkan gajah F5 setelah kuda F3, E6, mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Di posisi ini, Javokir Sindarov mengadu gajah untuk bersiap rokade. Dan Pragg menukar gajah setelah main 3 makan gajah, kuda F6. Kemudian, Sindarov rokade, gajah E7, Pragg juga siap rokade setelah gajah ke petak F4, C6. Dengan langkah ini, maka Pragnananda memperkuat struktur pion. Di langkah selanjutnya, Javokir Sindarov mengadu kuda. Kuda makan kuda, main 3 makan kuda, kemudian kuda D7. Selanjutnya, Sindarov kembali menantang pertukaran kuda. Di posisi ini, Pragnananda memilih mengaktifkan bentengnya ke petak D8. Setelah itu, benteng D1. Pragg kemudian rokade mengamankan rajanya, lalu Sindarov mendorong A4. Dan di posisi ini, Pragnananda memutuskan menukar kuda. Setelah gajah makan kuda, gajah diadu. Tentu saja, langkah terbaik dimainkan oleh putih. Gajah makan gajah, lalu benteng makan gajah, kemudian pion C3. Sampai pada posisi ini, hitam dianggap sedikit lebih unggul menurut engine. Sampai pada langkah ke-17, terlihat jelas bahwa seluruh perwira ringan telah hilang, dan sekarang akan terjadi pertarungan antara para perwira berat. Di posisi ini, Pragnananda menyusun benteng. Lalu, Sindarov memainkan benteng D3. Sepertinya benteng akan menyeberang ke petak H3. Pragg langsung mengantisipasi, dia mendorong G6. Kemudian, pion B4 serang main 3. Di posisi ini, Pragnananda menawarkan simplifikasi, menantang pertukaran main 3. Tetapi, Sindarov menolak. Dia memilih menempatkan bentengnya di petak E3, membiarkan Pragg untuk makan main 3 terlebih dahulu. Namun ternyata, Pragnananda tidak makan main 3. Di posisi ini, Pragnananda memilih mendorong pion A5. Setelah pion makan pion, main 3 makan pion. Kemudian, Sindarov mengambil inisiatif menyerang dengan H4. Lalu B5. Apabila pion makan pion, maka putih kehilangan benteng. Oleh karena itu, Sindarov memilih dengan main 3 C2 memberikan proteksi pada pionnya. Namun selanjutnya, benteng A8 tambahan tekanan pada pion. Kembali lagi, apabila pion makan pion, maka putih akan kehilangan benteng. Di posisi ini, Sindarov hanya tersisa 51 detik, sedangkan Pragg masih unggul 2 menit 19 detik. Sindarov terpaksa kehilangan pion A. Oleh karena itu, dia mencoba menyerang dengan H5, mengambil inisiatif menyerang lewat sayap raja. Dan Pragnananda memukul pion. Dengan langkah ini, Pragg unggul 1 pion, dan pion itu adalah sebuah pion bebas. Posisi yang sangat menakutkan, apalagi main 3 juga menyerang pion yang lain. Javokir Sindarov kemudian merespon dengan pion H6 mengamankan pionnya. Namun selanjutnya benteng mundur D7. Kemudian benteng serang main 3 dan benteng diadu. Di posisi ini, Sindarov kembali menarik mundur bentengnya. Selanjutnya, Pragnananda
menempatkan benteng H5 mengancam pion. Di posisi ini, mengadu benteng adalah langkah terbaik menurut analisa engine. Akan tetapi, Jafokir Sindarov memilih menteri D2 untuk memberikan penjagaan pada pionnya. Langkah ini adalah kesalahan karena langkah terbaik untuk hitam adalah menteri mundur ke petak D8 untuk selanjutnya menyerang lewat petak H4. Akan tetapi di posisi ini, Pragnananda memainkan langkah yang tidak tepat, yaitu menteri C7, mengancam skak pada petak H2. Kembali lagi, di posisi ini menurut engine, langkah terbaik adalah benteng ke petak E5. Jika hal itu terjadi, maka benteng makan benteng. Setelah pion makan benteng, menteri bisa makan pion. Akan tetapi setelah itu, benteng akan makan pion. Dan apabila benteng nekat makan benteng, maka menteri D8, skakmat. Tentu saja, skenario itu tidak terjadi. Di posisi ini, Jafokir Sindarov tidak memainkan langkah terbaik. Dia memilih untuk menempatkan benteng E di petak B1. Pilihan yang sangat buruk. Sindarov sepertinya tertekan waktu. Dan di posisi ini, Pragnananda langsung menyerang dengan menteri H2, skak, setelah raja F1, benteng makan pion. Prag unggul 2 pion dan rajanya tetap aman. Di posisi ini, Sindarov kemudian memainkan menteri E3, mencari potensi serangan balik, dijawab benteng H5, setelah menteri F3, menteri mundur C7. Lalu, pion menyerang benteng. Benteng geser ke A5, kemudian raja G2. Persiapan benteng menyerang lewat lajur H. Pragnananda tidak khawatir. Dia di sini mendorong pion A3 mendekati petak promosi. Setelah benteng H1, benteng G5, raja mundur, dan A2. Semakin mendekati pion untuk promosi. Jafokir Sindarov kemudian menyerang benteng. Sampai di posisi ini, Jafokir Sindarov memiliki waktu 7 detik. Dan secara tidak terduga, Pragnananda ternyata hanya tersisa 28 detik. Permainan kemudian berlanjut. Pragnananda berani mengambil pion, membiarkan Sindarov menempatkan menteri di petak H6 dan mengancam skak. Tetapi dengan langkah F5, pertahanan raja masih aman. Sindarov kemudian menarik mundur menterinya ke petak D2, mengancam pion. Lalu Prag memainkan langkah jebakan menteri B8. Apabila benteng makan pion, maka menteri B1, skak. Setelah langkah menteri mundur E1, menteri makan benteng. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Tentu saja, Sindarov tidak membuat kesalahan konyol seperti itu. Di posisi ini, Sindarov mendorong F3, mengancam benteng. Kemudian, Pragnananda menghabiskan cukup banyak waktu. Dia memilih menteri ke petak F4. Dan sekarang terlihat bahwa Jafokir Sindarov justru unggul 3 detik dari Pragnananda. Namun demikian, meskipun unggul waktu, secara kualitas dan posisi, hitam jauh lebih unggul. Sindarov di posisi ini tidak menukar menteri. Dia memilih menteri E2 mengancam pion. Oleh karena itu, raja G7 menghindari kemungkinan skak. Kemudian, Sindarov memilih untuk menjaga pion. Dan di posisi ini, Pragnananda menantang pertukaran benteng. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Kemudian menteri E3, lalu Pragnananda mendorong pion H. Sindarov belum juga menyerah. Dia mencoba dengan C4, tetapi H4. Setelah D5, pion makan pion, pion makan pion. Namun kemudian H3.
ancaman skak pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Sindarov melancarkan skak. Setelah raja sembunyi di petak H7, menteri ke petak B2, ancaman pada pion. Akan tetapi, Prag membalas dengan menteri G2. Menteri terpaksa makan menteri. Setelah pion makan menteri dengan tempo skak, raja makan pion. Namun kemudian, pion makan pion. Javokir Sindarov memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Bentengnya sangat pasif, tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhir. Dan di sisi lain, Prag masih punya 3 pion dan akan dengan mudah memenangkan permainan ini jika dipaksa untuk dilanjutkan.